Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibnu Ridho Mutakim, NPM 1921020101 dari jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah semester 8. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang sumber hukum Islam. Yang pertama ada Al-Quran. Al-Quran berkedudukan sebagai sumber pertama dan utama dalam hukum Islam. Kedudukan ini mengharuskan umat Islam memahami pesan-pesan yang dikandungnya untuk dilaksanakan dalam kehidupan. Hal tersebut juga diperlukan sebagai upaya mengatur perilaku manusia, baik yang berhubungan dengan manusia ataupun makhluk yang lainnya secara horizontal. Demikian pula, seluruh persoalan yang berkaitan dengan hukum, meski dicari jawabannya terlebih dahulu dari petunjuk yang terkandung dalam Al-Quran. Argumentasi yang menyatakan bahwa Al-Quran sebagai sumber dan dalil pertama dan utama ditemukan dalam penjelasan Al-Quran sendiri pada sejumlah ayat. Lebih dari 30 kali ditemukan perintah mematuhi Allah dalam Al-Quran. Bahkan meninggalkan aturan yang disebutkan Al-Quran akan membawa akibat meningkatkan kejahatan yang dilakukan manusia. Al-Quran secara redaksional dan makna yang dikandung bersifat qat'i. Al-wujud maksudnya adalah lafaz Al-Quran yang pesan yang dikandungnya terjamin keautentikan dan otoritas kebenarannya. Selanjutnya ada Al-Sunnah. Pada uraian sebelumnya telah dijelaskan bahwa Al-Quran sebagai sumber utama dan yang paling utama dari hukum Islam yang bersifat global yang membutuhkan penjelasan secara operasional. Nabi Muhammad SAW sebagai penyampai ajaran Al-Quran diberi otoritas oleh Tuhan untuk menjelaskan lebih lanjut apa yang telah diwahyukan kepadanya. Dengan demikian, Al-Sunnah baik dalam bentuk perkataan, perbuatan maupun dalam bentuk takhrir berkedudukan sebagai sumber kedua setelah Al-Quran. Kedudukan Al-Sunnah sebagaimana disebutkan di atas berdasarkan argumentasi bahwa secara normatif ditemukan ayat Al-Quran yang menyeluruh untuk taat kepada Rasul. Al-Quran seringan menetapkan beriman kepada Rasul sama dengan kewajiban beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disebutkan dalam surat Al-A'raf 158. Penegasan Al-Quran juga menyebutkan bahwa perbuatan Rasul berdasarkan wahyu yang diturunkan kepadanya, seperti yang disebut dalam surat Al-Nam 3 yang artinya dan tidaklah diucapkannya itu menurut kemauan hawa nafsunya. Akal dan proyeksi ijtihad. Yang pertama, pengertian akal. Akal menurut Al-Quran, lebih khususnya menurut pengertian para Islam, yaitu bahwa memperhatikan alam sekitarnya dengan otak, yang dimana otaknya adalah organ tubuh akal. Artinya akal itu sendiri terdapat di dalam otak seseorang yang digunakan untuk berpikir, dan berdasarkan pemikiran itu maka lahirlah suatu ide atau gagasan mengenai suatu masalah yang dipikirkan, sebagaimana telah kita ketahui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia berbeda berdasarkan akal dengan makhluk hidup lainnya seperti hewan dan tumbuhan. Berdasarkan perspektif Islam, peran akan dibagi dua, yaitu yang pertama, memahami nilai-nilai ajaran agama. Adapun ketika sebuah doktrin agama memiliki nilai-nilai sosial, akan bertugas menerjemahkan dalam konteks kehidupan kekinian, bukan untuk mengubah doktrin, melainkan menemukan pelaksanaan doktrin. Yang kedua, akal bertugas memilih dan menyeleksi doktrin agama. Terkadang ada doktrin agama yang temporer, yang doktrin agama yang selalu kontemporer. Terkait hal ini akan bertugas untuk memilih kemungkinan terbaik pelaksanaannya. Akal dan proyeksi ijtihad. B. Proyeksi ijtihad. Ijtihad menurut bahasa berarti usaha yang keras dan bersungguh-sungguh. Sedangkan pengertiannya dari segi istilah, ijtihad adalah berusaha menetapkan hukum terhadap masalah yang belum ada ketetapan hukumnya dalam Al-Quran dan hadis, yang dilakukan dengan secara cermat dan pikiran yang murni serta berpedoman pada aturan penetapan hukum yang benar. Rujukan ijtihad tetap pada Al-Quran dan hadis, dalam arti bahwa menetapkan hukum ijtihad tidak boleh bertentangan dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala atau ajaran Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam.
Baik, itu saja yang mungkin dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.